Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai hati pikiran saudara-saudara, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, hari ini kita tiba pada perayaan Jumat Agung. Kita mengenang Yesus yang disalib di Bukit Golgota. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, semoga ini tidak mengurangi penghayatan kita akan kematian Yesus di salib. Dan kali ini firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat 56. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, topik kita pada Jumat Agung ini adalah pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Dari topik ini kita bisa pahami bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Meskipun ada dari dunia ini menawarkan keselamatan, itu tidak sebanding keselamatan yang diberikan Tuhan Allah. Bahkan segala upaya, kebaikan dan apapun yang kita lakukan tidak akan sanggup untuk memberikan keselamatan. Hanya Yesus satu-satunya keselamatan. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, perspektif orang Yahudi pada waktu itu memandang Yesus yang tersalib adalah sebuah aib. Yesus yang tersalib sebuah jalan yang dipandang banyak orang adalah sebuah jalan yang tidak benar, karena orang yang tersalib pada waktu itu dipandang sebuah kejahatan. Orang yang tersalib, dia adalah penjahat yang melakukan tingkat kriminalitas yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dianggap Yesus adalah seorang yang berdosa. Padahal dari perspektif ilahi dan kita pada saat ini memandang Yesus tidak ada melakukan kesalahan, tidak ada melakukan dosa. Bahkan dia yang disalib, dia adalah keselamatan itu sendiri. Di balik salib itu adalah karya Allah yang terbesar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, pada kesempatan ini mari kita coba memahami makna salib itu. Dari dulu kita bisa melihat bahwa
di balik salib itu, yang pertama terdapat kasih Tuhan Allah. Seperti tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi, di balik salib itu terdapat kasih Allah akan dunia ini, bahwa Dia mengasihi kita sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Memang karena dosa satu orang, yaitu Adam, sehingga kita beroleh maut. Setiap orang yang lahir menjadi lahir di dalam dosa. Tetapi hanya karena satu orang, yaitu Adam yang baru, Yesus Kristus, Dia menjadi keselamatan kita. Setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, tetapi sering kita melihat bahwa kasih Allah itu ditampilkan dengan di luar pikiran kita. Seperti yang dialami oleh Yesus sendiri ketika Dia menderita di kayu salib itu. Dia berdoa kepada Tuhan Allah. Dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seolah-olah di tengah penderitaan itu, Tuhan Allah berdiam diri, tidak berbuat apa-apa. Dia melihat Yesus itu menderita, sampai akhirnya Dia berseru, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sampai Dia melalui dan mengakhiri semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, Yesus sendiri sadar Dia harus memikul salib itu. Dia harus sampai kepada akhirnya. Dan di tengah kesadaran itu, Dia tetap berserah, bersandar kepada Tuhan Allah. Meskipun Tuhan Allah tidak akan berbuat apa-apa untuk menolong, tetapi Dia percaya kepada Tuhan Allah dan Dia tetap komitmen, tabah, setia untuk melakukan misinya ke dalam dunia ini, yaitu untuk memberikan keselamatan. Ini bisa kita pahami, saudara-saudara, ketika kita menghadapi pandemi COVID-19, ketika kita berdoa, ketika kita melakukan banyak usaha, tapi seolah-olah Tuhan Allah berdiam diri, hening, tidak ada yang bisa kita lakukan melebihi dari pikiran kita. Tapi saudara-saudara, melalui kematian Yesus di salib, mari kita percaya bersandar kepada Dia. Dan mari kita bisa kuat untuk melewati ini semuanya. Karena kita yakin dan percaya di balik salib itu, pada tahapan selanjutnya akan ada kebangkitan, akan ada keselamatan, akan ada kebahagiaan. Maka makna salib yang kedua adalah kita bisa lihat ada kemenangan. Kisah kebangkitan merupakan awal dari kebangkitan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, Yesus adalah manusia sekaligus adalah Tuhan Allah. Pada waktu Yesus disalibkan, iblis bersorak-sorai dan sampai Dia mati. Tetapi ketika Dia mati dan turun ke dalam dunia orang mati, keilahian Yesus muncul dan Dia mengalahkan, yaitu kuasa sengat dari si iblis, sehingga pada saatnya Dia menang, Dia bangkit. Dan itu dibuktikan, saudara-saudara, yaitu melalui orang-orang kudus ketika Yesus bangkit.
mereka banyak yang bangkit dan memasuki kota suci Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, beberapa waktu yang lalu kita terkenang dan saya sendiri terharu melihat ketika para medis yang berjuang di garda depan untuk menolong para ODP dan PDP COVID-19 ini. Dia itu tepatnya di Wuhan, Tiongkok. Saudara-saudara, mereka disambut oleh warga dengan antusias. Mereka berbahagia karena mereka sudah melalui masa-masa penderitaan itu. Semoga ini juga memberikan semangat buat kita bahwa ketika kita melewati penderitaan ini, kita akan tiba bersama Tuhan Allah pada kebahagiaan. Seperti pada saat ini kita mengenang Yesus yang tersalib, tapi pada waktunya bersama Yesus kita akan merayakan kebangkitan, kemenangan itu. Semoga kita dikuatkan seperti Yesus kuat mengalami penderitaan itu. Dan saudara-saudara, makna yang ketiga yang bisa kita lihat dari salib itu adalah sikap mau peduli dan solidar kepada orang lain. Yesus sendiri menunjukkan dia adalah pribadi yang solidar. Dia melihat manusia yang berdosa begitu menderita akibat dosa itu. Mereka tidak bisa selamat. Mereka tidak bisa melewati semuanya itu dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu Yesus datang menjelma, berinkarnasi menjadi manusia, merasakan apa yang kita rasakan sampai dia disalib untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita mau menghayati makna dari pengorbanan Yesus di salib. Dia yang mau solidar, peduli kepada kita, kemanusiaan kita yang begitu rapuh. Kali ini kita mau menghayatinya untuk mau berkorban bagi orang lain. Ketika masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana kita mau berkorban demi orang lain yang menghadapi virus corona ini. Saudara-saudara, memang begitu banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana kita mau berkorban, mau mengisolasi diri di rumah, dan bagaimana kita mau untuk tinggal di rumah meskipun ini seolah-olah begitu berat, sudah berhari-hari, berminggu, dan entah sampai kapan. Ini adalah kalau kita mau tinggal, stay at home, saya pikir ini pun sebuah bagian dari pengorbanan. Yang berikutnya lagi, bagaimana kita mau berbagi bagi mereka yang terdampak ekonominya karena program pemerintah untuk memutus yaitu rantai penyebaran COVID-19 ini. Kita mau berbagi untuk mengurangi beban ekonomi saudara-saudara kita dengan memberikan persembahan kita kepada mereka. Dan saudara-saudara yang terakhir, melalui teks ini, biarlah momen Jumat Agung ini adalah kesempatan dari Tuhan untuk kita mau berbagi, berkorban bagi orang lain. Amin. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan Allah atas firman-Mu ini. Engkau ketika disalib menunjukkan bahwa Engkau mau berkorban bagi kami. Biarlah kami dapat menghayati pengorbanan-Mu dengan mau berbagi bagi orang lain. Saudara-saudara kami yang begitu menderita atas berbagai penderitaan baik di tengah pandemi COVID-19 ini dan masalah ekonomi, pergumulan di keluarga, kesehatan, dan lain sebagainya. Ya Tuhan Allah, biarlah kami meneladani Engkau di tengah penderitaan itu, tetap bersandar dan percaya kepadamu. Tuntunlah kami ya Allah Bapa untuk selalu berjalan dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah momen
Jumat Agung ini dapat kami rayakan dengan mau berkorban dan berbagi bagi saudara-saudara kami. Berkatilah bangsa kami, gereja kami, seluruh umat-Mu Tuhan, secara khusus jemaat HKBP Kayu Tinggi. Terpuji dan dimuliakanlah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.